Selalu mendatangkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita diberikan rahmat, izin serta kesehatan sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri undangan Bamperda dalam rangka penyusunan naskah akademik seminar tentang masalah penyusunan akademik di dua inisiatif DPR yang kita lahirkan. Dan terlupa pula kita senantiasa mengucapkan salawat dan salam kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarga dan sahabat, sehingga dengan lahirnya beliau dan keluarga sahabat sehingga keyakinan kita, tauhid kita masih kita yakini sampai sekarang ini. Baiklah, pertama mungkin sebelum saya buka perlu saya sampaikan beberapa hal. Rancangan Perda Inisiatif ini sudah kita mulai dari beberapa bulan yang lalu, baik melalui rapat internal DPR maupun melalui diskusi kemarin, forum diskusi diadakan pada bulan Oktober tanggal 20 kalau tidak salah. Dan ini sebentar lagi kita hanya mendapatkan penyempurnaan, masukan-masukan dari berbagai pihak. Karena Perda itu memang lahir ataupun setelah itu harus ada sosialisasi. Bahkan kita mendapatkan masukan-masukan. Nah, ini Perda Hak Inisiatif ini sebelum kita sosialisasikan matriks yang dihadirkan BPS, ternyata di wilayah Buton Selatan itu sudah mulai besar tingkat kejahatannya. Nah, kita selesaikan masalah kita di daerah, yang terkena dampaknya di daerah. Nah, jadi fokusnya kita di daerah sini saja di Buton Selatan. Meskipun dia masyarakatnya Buton Selatan dan dia mendapatkan masalah hukum di luar Buton Selatan, itu kita tidak bisa akomodir karena masing daerah di wilayah Sulawesi Tenggara itu sudah punya juga untuk bantuan hukum. Jadi mungkin bisa digunakan untuk APBD. Tapi APBD kita fokus untuk masyarakat Buton Selatan dan kasus yang dihadapi di Buton Selatan. Gitu. Terus untuk penyelenggaraannya, Pak, Bapak, Ibu, pengawasan harus tetap melibatkan Kementerian Hukum dan HAM. Kenapa ini penting? Yang saya sampaikan bahwa takutnya kita terjadi double payment. Kasus yang sudah dibayarkan di APBN, dibayarkan juga di APBD. Nah, ini kalau jadi itu akronim. Tapi kalau dibahas lagi sio saka balaba 9 itu sio, saka itu pusaka, balaba itu bela diri atau jati diri orang Buton Selatan. Ada 9 hal. 9 hal utama yang harus dimiliki. Sifat-sifat keutamaan dalam kehidupan sebagai manusia yang berketuhanan, bangsa Indonesia dan orang Buton. Itu ditulis dalam 9 itu. Jadi bisa kita tulis orang Buton Selatan dan peradabannya bisa ada di sio saka balaba begitu. Nah, di kata balaba ini juga tidak seperti itu, tidak seperti hanya kata balaba berhenti pada pengertian bela diri tadi, tapi ada bahasan tentang gerakan balaba kajian ini. Umumnya gerak balaba ini kan kita hanya kadang-kadang sekedar nama, kemudian bela diri berkelahi. Sebenarnya kalau bicara balaba aslinya itu jarang orang balaba tukang berkelahi. Karena di dalam ajaran balaba itu bukan diajarkan berkelahi, tapi dia diajarkan membela diri, menyelamatkan diri. Ajaran balaba itu bukan berkelahi. Bagaimana Anda menyelamatkan diri? Dalam menyelamatkan diri terpaksa orang lain patah-patah atau kenapa? Usaha kita menyelamatkan ini tidak berkelahi. Karena konsep dalam balaba itu dia cuma 4 gerakan induk: kuda-kuda dasar, ilmu mengelak, ilmu menangkis, dan ilmu bagian terakhir. Ada putra kita ini sebagai satu orang yang sekarang dari tugas kementerian. Anak ini dari Batu Atas, dan dia sudah pernah ke Australia membawa gerakan balaba itu dari Mani, yang dari Mani, Darman Hamani. Itu sudah pernah ke Australia mengantarkan bagaimana bentuk bela diri orang Buton yang namanya balaba. Jadi dia tidak sekedar ilmu untuk berkelahi. Ilmu seperti itu bentuknya dia. Sehingga jarang balaba itu berkelahi karena dia berkuat kuda-kudanya, dipukul orang masih mengelak, pukulan kedua dia hanya menangkis. Tetapi kalau orang sudah melampaui batas, baru dia balik memukul dengan rumus. Pukulan adalah laser. Pukul tangan, jantungnya jatuh. Itu kata orang tua dulu. Saya juga cuma sebut itu tidak tahu. Tapi kita dengar orang tua dulu mengajarkan seperti itu. Nah, konsep ini dibawa dalam kehidupan.
Kehidupan pertama kuda-kuda dasar ini mengambil nasib tanah, sifat sabar. Seharusnya kita juga dalam praktek kehidupan dengan itu. Ajaran negeri kita. Kita sabar. Kalau ada hal menyerang kita, ya kita mengelak saja. Jangan dulu langsung. Kita ini kadang-kadang belum tahu persoalannya, kita duluan marah. Yang ketiga, masih sudah diserang, kita cari dulu alasan kenapa, pertanyakan. Dan memang kalau sudah tidak dapat, maka kita perkuat dasar saya berbuat seperti itu karena ini sudah tadi mengumpul. Nah, kemudian mungkin saran saya itu tadi, ini bagaimana caranya